Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Irawan, saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 183112700650078. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester Change Management kelas R01. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan dan cara merancang sebuah pesta perubahan? Nah, pertama hal yang diperlukan untuk menciptakan perubahan yaitu pertama pastikan bahwa orang-orang di organisasi mengerti perlunya dan pentingnya perubahan dari waktu ke waktu bagi perusahaan dan bagi mereka. Yang kedua, yaitu libatkan semua orang dalam perubahan di tempat dan departemen masing-masing agar mereka merasa bahwa perubahan bukan merupakan perintah dari dan paksaan dari atas. Yang ketiga, sederhanakan apa yang dapat disederhanakan, jangan sebaliknya, baik dalam komunikasi maupun dalam sistem dan prosedur. Dalam era digital, banyak hal yang dapat diambil oleh teknologi dan teknologi informasi atau IT. Keempat, persiapkan program perubahan yang sistematis. Berikan pelatihan dan kesempatan kepada semua yang berkepentingan untuk menerapkan perubahan dari cara dan situasi kondisi lama ke cara dan situasi yang baru. Yang kelima, jangan menutupi kesalahan atau sugarcoat the truth. ABS asal bos senang. Anjurkan dan dorong semua karyawan untuk terbuka dan berani dalam menyampaikan pesan, kesan, dan kritikan terhadap program baru yang dijalankan. Yang keenam, yaitu perhatikan emosi dan logika agar berjalan dalam keseimbangan. Yang ketujuh, tingkatkan dan pererat hubungan baik atasan dengan bawahan dan sebaliknya. Juga antar sesama agar komunikasi lebih terbuka. Yang kedelapan, lakukan pencatatan terhadap perubahan yang dilakukan, situasi sekarang atau sebelumnya, proses dalam perubahan dan hasil perubahan. Yang kesembilan, akui dan berikan penghargaan pada individu dan departemen yang berhasil dalam menjalankan proses perubahan, baik dari kecepatan dan ketepatan waktu, perbandingan terhadap keadaan sebelumnya maupun target yang disasar dengan program perubahan dan dampak yang diperoleh. Nah, itu dari jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Itu lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu kreativitas versus inovasi. Itu kreativitas merupakan kemampuan untuk menggabungkan beberapa ide dengan cara yang unik atau membuat asosiasi yang tidak biasa di antara ide-ide tersebut. Inovasi merupakan suatu pengambilan ide-ide kreatif dari beberapa ide yang telah ada dan mengubah menjadi produk, metode kerja, dan berguna. Nah, 3 variabel itu pertama, variabel struktur. Struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. 5 hal yang memengaruhi variabel struktural terhadap inovasi yaitu pertama, struktur organik. Struktur ini memiliki formalisasi, sentralisasi, dan spesialisasi kerja yang rendah. Struktur daya melimpah. Struktur ini akan menyediakan bahan bangunan yang penting untuk inovasi. Komunikasi antar unit yang tinggi akan membantu mengurangi hambatan dalam menemukan inovasi. Tekanan waktu minimal, meminimalkan waktu dalam kegiatan kreatif. Dukungan kerja dan non-kerja. Yang kedua ada variabel budaya. Organisasi yang inovatif memiliki kecenderungan budaya yang sama atau serupa. Mereka mendorong setiap kreativitas dari karyawan organisasi tersebut. Selain itu, organisasi yang inovatif akan secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggotanya sehingga pengetahuan mereka tetap relevan dan mendorong individu menjadi juara ide. Penelitian menemukan bahwa juara ide memiliki kepribadian umum yaitu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ketekunan energi, dan kecenderungan mengambil risiko yang tinggi. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 2. Nah, selanjutnya akan masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organization development. Yang pertama yaitu antisipasi kebutuhan akan perubahan. Sebelum suatu program perubahan dapat diimplementasikan, organisasi harus terlebih dahulu mengidentifikasikan kebutuhan akan perubahan. Identifikasi adanya kebutuhan ini menjadi penting
Karena itulah yang akan meyakinkan para pelaku perubahan untuk bersedia mengadopsi cara-cara baru untuk berubah. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mendengarkan masukan dari para manajer, misalnya bahwa organisasi saat ini sedang berada pada kondisi yang tidak baik dan memerlukan perbaikan. Selanjutnya yaitu kembangkan hubungan praktisi klien. Setelah organisasi berhasil melakukan identifikasi kebutuhan akan perubahan dan seorang praktisi OD hadir ke dalam sistem untuk membantu proses perubahan, maka akan mulai terjalin hubungan antara praktisi OD tersebut dengan sistem dari klien yang sedang melakukan perubahan. Klien adalah orang atau organisasi yang dibantu melakukan proses perubahan. Pengembangan jalinan hubungan ini adalah faktor penting dari keberhasilan atau kegagalan dari suatu program OD. Yang ketiga ada fase diagnostik. Setelah praktisi OD masuk dan menjalin hubungan kerja dengan klien, praktisi OD dan klien akan memulai berbagi data mengenai sistem yang ada. Pengumpulan data merupakan sebuah aktivitas penting untuk menunjukkan masalah yang terjadi. Aktivitas ini merupakan kegiatan untuk melakukan diagnosis. Tahap 4. Action plan, strategis, dan teknik. Fase diagnostik merupakan membawa kepada beberapa tahapan intervensi. Aktivitas atau program yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan efektivitas organisasi. Berbagai program intervensi ini menerapkan teknik OD, misalnya melalui Total Quality Management atau TQM, job design, role analysis, goal setting, team building, dan integrative development untuk menghasilkan hal yang diharapkan dalam fase diagnostik. Dan yang terakhir, yaitu tahap 5, Self Renewal, Monitor, dan Stabilize. Begitu sebuah program aksi diimplementasikan, tahapan terakhir adalah tindakan untuk memonitor hasil dan membakukan perubahan yang diinginkan. Tahapan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dari strategi yang perubahan yang diterapkan. Setiap tahapan dalam program OD perlu dimonitor guna mendapatkan feedback terhadap reaksi anggota terhadap punya perubahan yang telah dilakukan. Yaitu jawaban dari pertanyaan nomor 3. Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 4. Itu apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi. Nah, untuk dapat mengelola perubahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru, oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi. Penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi dengan lebih baik kepada karyawan. Dengan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus dilakukan. Yang ketiga, partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari persiapan hingga proses pengimplementasian, sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Hal ini juga dapat mengurangi penolakan terhadap perubahan. Selanjutnya ada mengelola transmisi. Proses perubahan melewati masa transmisi dari situasi saat ini menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan mendatang. Masa transisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arahan yang jelas sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Yang terakhir yaitu melanjutkan momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat terus berubah adalah menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem pendukung untuk agen perubahan. Nah, segitu saja jawaban dari ujian akhir semester Change Management. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.